Tentunya yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat dan panjang umur. Diberi kesempatan kepada kita pada hari ini untuk memperingati dan syukuran peringatan Hari Jadi Polwan ke-75 tahun 2023 di ruangan ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa awal lahirnya Polwan di tahun 1948 karena ada tuntutan tugas Polri dalam proses penegakan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh polisi laki-laki, yaitu tindakan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Karena Polri sebagai aparat penegak hukum tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran perlu adanya polisi wanita. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, dinamika tugas Polri pun semakin berat. Polwan sebagai bagian dari organisasi Polri dituntut harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia saat ini, memasuki era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 ditandai dengan kemajuan pesat di dunia teknologi dan era digital. Hal tersebut pada suatu sisi memudahkan tugas Polri, namun di sisi lain menimbulkan jenis kejahatan baru yang mengharuskan setiap anggota Polri termasuk Polwan untuk terus mengembangkan diri, mengasah kemampuan dan keterampilan baik berupa soft kompetensi maupun hard kompetensi. Hadirin sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang Polwan, hal pertama yang tergambar dalam pikiran adalah sosok perempuan tangguh yang bekerja pada bidang penegakan hukum, yang memiliki peran ganda sebagai seorang ibu, sebagai istri, dan tentunya sebagai seorang polisi wanita. Karena juga sejarah lahirnya Polwan di Bukit Tinggi di ranah Minang ini, tugas Polwan di ranah Minang pun semestinya bertambah menyesuaikan dengan peran istimewa perempuan dalam adat Minangkabau, yaitu sebagai bundo kanduang yang menjadi suri tauladan di kaum kerabatnya. Keberadaannya di tengah masyarakat seharusnya dapat lebih terasa manfaatnya, terutama dalam menangani permasalahan-permasalahan atau problem solving, karena peran tersebut harus dapat didalami dan juga dijalankan oleh seorang Polwan yang bertugas di wilayah Sumatera Barat pada khususnya secara berimbang. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa jumlah Polwan Polda Sumatera Barat pada saat ini berjumlah 685 orang, terdiri dari 24 perwira menengah, 84 perwira pertama, dan 577 bintara. Memasuki tahun politik saat ini, di mana beberapa waktu ke depan kegiatan kampanye politik dimulai. Dan pastinya saya berharap kehadiran Polwan pada pengamanan pemilu dapat meredakan ketegangan sehingga tidak berkembang menjadi kerusuhan. Untuk itu diperlukan Polwan-Polwan yang memiliki etika, memahami bagaimana bersikap dan berperilaku terhadap masyarakat, paham bagaimana menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Polwan juga harus turun ke lapangan agar mengetahui situasi lapangan, tidak hanya ada di kantor dan di belakang meja. Oleh karenanya Polwan pun harus memiliki kompetensi teknis sebagai bertindak di lapangan, mampu memimpin anggotanya, dan juga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan komandannya, sehingga tugas yang diemban dapat terlaksana dengan baik. Selamat Hari Jadi Polisi Wanita Republik Indonesia ke-75. Di usia yang cukup matang ini, semoga Polwan terus berkiprah dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.